Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrun Sardi dengan NIM 014. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perang salib. Nah, perang salib, awal perang salib adalah perang agama yang berlangsung selama hampir 2 abad, sekitaran dari tahun 1196 sampai 1291 Masehi. Nah, akumulasi reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia, nah yang dimana dianggap sebagai pihak penyerang sejak tahun 635 Masehi. Pada masa itu bertepatan dengan masa pemerintahan Abu Bakar. Nah, pihak Kristen ini merasa tidak bebas lagi di mana mereka untuk menunaikan ibadah di Baitul Maqdis yang dikuasai Islam pada saat itu. Nah, disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci, yang dimana bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis di Yerusalem dari tangan umat Islam. Nah, penyebab utama dari perang salib, nah itu ada 3. Yang pertama adalah faktor agama, kedua faktor politik, dan faktor sosial ekonomi. Nah, faktor agamanya, nah dimana semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun sekitaran 1170 Masehi, nah pihak Kristen ini merasa tidak bebas lagi untuk menunaikan ibadah ke sana. Nah, pendeta Kristen yang bernama Peter Amins, dia mengalami perlakuan buruk saat berziarah. Nah, kemudian dia mengadu masalah itu kepada Paus Urbanus II. Nah, dan mengajukan permohonan untuk dilakukan perang suci. Nah, Paus Urbanus II dalam Kongres para bangsawan maupun rakyat jelata di Clermont, Prancis pada tahun 1095 Masehi, nah mengatakan bahwa mereka yang berangkat, harta, benda, dan keluarganya dilindungi. Nah, semuanya yang dimiliki oleh tentara yang ikut dalam perang salib, nah itu dilindungi oleh Paus Urbanus ini. Nah, dosa-dosanya pun diampuni, dan apabila dia mati, maka dia mati suci. Nah, faktor politik, kekalahan Bizantium di Manzikor pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Seljuk setelah mendorong Kekaisaran Aleklius I Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usaha untuk mengambil kembali kekuasaannya di daerah-daerah penduduk dinasti Seljuk. Nah, Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma, dan dengan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan gereja Roma. Nah, selanjutnya pada waktu itu Paus memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di wilayah kekuasaannya. Nah, Paus dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa saja raja yang membangkang dengan perintah Paus untuk mencopot pengakuannya sebagai raja. Nah, ada kelemahan umat Islam. Nah, kelemahan umat Islam pada saat dinasti Seljuk di Asia Kecil pecah, dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, dinasti Umayyah di Spanyol goyah. Terjadinya pertentangan segitiga antara dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayyah di Spanyol, dan dinasti Fatimiyah di Mesir karena masing-masing memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Nah, adapun faktor sosial ekonomi. Nah, para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah.
Nah, kondisi perekonomian Eropa di abad pertengahan sedang dilanda keterpurukan, krisis pangan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Nah, ketika ada seruan perang salib, dijanjikan kesejahteraan hidup apabila perang dapat dimenangkan oleh prajurit-prajurit salib atau prajurit-prajurit Kristen itu. Paus menjanjikan akan menghapus segala jenis beban kewajiban yang mereka bayarkan kepada para pejabat kerajaan. Nah, seluruh pasukan yang menang, apabila mereka menang, nah maka Paus ini menjanjikan akan menghapuskan segala jenis kewajiban-kewajiban yang dibayarkan oleh prajurit yang ikut perang itu. Nah, adapun tahap pertama 1096 sampai 1144 Masehi. Nah, disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen yang terjadi dalam dua gerakan. Gerakan pertama disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata. Nah, di mana mereka tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Nah, yang kedua ada gerakan ekspedisi militer. Nah, gerakan ini cukup disiplin dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Nah, adapun perang salib 1. Pidato Paus di Kongres pertama di Cologne, Prancis tahun 1095 Masehi sebagai tanggapan atas permintaan pendeta Peter Amin dan berhasil mengobarkan semangat perang suci. Pasukan perang salib pertama ini berjumlah lebih kurang 2000 pasukan atau 2000 orang. Nah, pasukan salib pertama ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk. Nah, perang salib kedua. Nah, perang salib kedua, pasukan Godfrey mendukung Palestina pada tanggal 7 Juni 1099, melakukan pembantaian besar-besaran selama lebih kurang 1 minggu terhadap umat Islam tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, serta orang tua dan orang muda. Nah, membumi hanguskan bangunan-bangunan umat Islam di Yerusalem. Nah, sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan Kristen lebih dahulu merebut Anatolia Selatan, daerah Tarsus, Antioquia, Aleppo, dan Aruha atau Edessa. Nah, selain itu Tripoli, Syria, dan Arse. Berdirilah beberapa kerajaan Latin Kristen di timur. Nah, ada kerajaan Yerusalem dengan rajanya Godfrey, kerajaan Edessa dengan rajanya Baldwin, kerajaan Tripoli dengan rajanya Raymond, kerajaan Antioquia dengan rajanya Bohemond. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.